Usai melahirkan putri keduanya yang bernama Hadijah Alia Basira, Kartika Putri dan Habib Usman beberapa waktu lalu menggelar acara akikah sang anak. Acara tersebut disatukan dengan perayaan ulang tahun putri pertamanya, yaitu Halisa Akhia Bahira. Genap berusia 4 tahun, menjadi seorang kakak tak membuat dirinya merasa cemburu akan kehadiran sang adik. Lantas, bagaimana cara Kartika Putri dalam mempersiapkan kedua acara tersebut? Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini sengaja. Jadi sebenarnya Kalisa memang ulang tahunnya tanggal 18 Oktober. Terus Bayi kan kemarin lahirnya tanggal 13. Tiba-tiba tadinya nggak mau ada acara. Malam Senin dadakan Habib bilang yaudah kita akikah aja, langsung bikin syukuran. Aku bilang, Habib ini baru 5 hari loh lahiran. Terus Habib akhirnya cerita kalau akikah tuh sebaiknya disegerakan gitu. Jadi sebelum 7 hari udah diakikahin. Ini barengin aja, jadi ini rencana acaranya H-2, baru persiapan segala macam, tapi ya bismillah aja. Kebetulan juga jatuhnya di bulan Rabiul Awal juga, insya Allah banyak berkahnya. Tujuannya itu tadi sih, mau akikah biar Hadijah menjadi anak yang soleha, dan juga ulang tahunnya Kalisa dibarengin biar juga sekalian didoain juga. Dan bertepatan juga tadi dengan Maulid Nabi juga, biar semuanya dapat berkah lagi. Jadi dibarengin semuanya. Sebenarnya irit sih lebih tepatnya. Biar irit. Enggak, jadi makanya ya udah dibikin 2 acara aja langsung sekaligus. Sama Ungu. Iya, jadi karena Kalisa lagi suka sama Princess Elsa, nuansanya ya udah pakainya nuansa yang tetap girly tapi masuk semuanya. Habib mau dipingin nggak mau, ya udah akhirnya purple, tapi bukan berarti muda ya Bib. Jadi ya udah ini kan muda bukan ungu. Ini ungu muda. Nggak tua. Hah? Nggak tua. Enggak, muda tuh maksudnya dudanya waktu muda. Sekarang udah tuh udah nggak duda. Masih muda lah. Tua lah. Muda. Alamat tambah. Jangan jadi perkara, Bib. Jadi kayak gitu. Jadi temanya memang Elsa. Kebetulan kan Elsa kan adik kakak gitu. Ya udah di sini aku bikinnya kayak Ana dan juga ada Elsanya. Jadi ini dipadu-padain aja sih sebenarnya biar anaknya juga happy. Kalau Habib temanya ya ikut-ikut aja, ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah Kalisa sampai hari ini gak punya cemburu sama adiknya, bahkan disayang, diciumin, dipelukin, ngomong. Jadi adiknya punya apa aja, oh iya. Biasanya kan kalau sama kakaknya yang lain, wah ini punya Kalisa. Tapi sama ini enggak, Masya Allah. Masya Allah juga kita kaget sih, Kalisa dewasa banget. Benar-benar kayak tidur yang biasanya nggak pernah lepas dari ketek aku. Pada saat aku udah mulai nyusuin segala macam, Kalisa justru toleransinya besar banget. Dia yang bisa tidur sendiri, tiba-tiba kita kaget. Tiba-tiba bangun tidur, kita pikir yang biasanya suka nangis, cranky, ini bangun tidur langsung cium aku, cium babynya, cium abahnya. Kalisa ke depan dulu ya ibu, gitu, bye bye baby, gitu. Jadi dia nggak sama sekali nganggep adiknya itu saingannya, malah dia nganggep itu memang adiknya dia, kayak kakak-kakaknya memperlakukan dia. Makanya alhamdulillahnya karena kakak-kakaknya itu memperlakukan dia sangat baik, sehingga dia gunain itu juga ke adiknya gitu. Jadi alhamdulillahnya memudahkan kita banget ya. Jadi akunya alhamdulillah, cuman ya masalahnya itu aja sih, paling kalau ibu menyusui baru lahir ya Bib ya, ujiannya lebih. Jadi masalah yang paling besar sekarang ini adalah bengkak, sakit, iya. Terus kemarin menyusui lah ya. Kemarin juga meriang. Iya, meriang apa. Jadi ujiannya sebenarnya ujian normal aja, makanya buat semua ibu-ibu yang menyusui semangat, karena memang kalau kata Habib itu apa? Pahala yang besar yang Allah berikan, dan nikmatin nyusuinnya, sakitnya. Udah, jadi memang Kalisa lepas ASI dulu, baru kita program anak lagi. Tapi ini kalau lepas ASI kita libur dulu ya. Tapi katanya Habib mau langsung Kak. Apa kamu? Sekarang kalau ditanya mau langsung nggak mau. Kemarin itu sebetulnya udah sangat trauma banget, sampai bilang udah cukup, ini bontot ya. Habis lahir, karena prosesnya tuh aku itu kontraksi lama banget. Dari hari Rabu jam 6 tuh aku udah pembukaan 3. Jadi udah ada pembukaan dari hari Rabu. Tapi Habib udah bilang, kamu lahirnya insya Allah malam Jumat. Dia bilang sebaik-baiknya hari itu sebenarnya malam Jumat. Sebaik-baiknya hari Jumat? Iya, hari Jumat. Apalagi kalau malam Jumat aja udah bagus kata Habib. Karena Kalisa alhamdulillah hari Jumat. Terus Kartika, Habib juga hari Jumat kebetulan. Tapi Kartika bilang, yaudah Habib hari apa aja ini udah pembukaan gitu.
kita udah nebak tuh ya kemungkinan hari Kamis. Udah gitu dari hari Rabu ke hari Kamis kita pikir subuh tuh udah kontraksi aktif. Taunya kontraksinya berhenti, benar-benar berhenti sampai Kamis sore. Kamis sore jam 12 itu baru mulai kontraksi lagi. Jam 4 sore itu udah Kamis jam 4 sore. Iya, jam 4 sore itu udah lengkap pembukaan. Pas udah bukaan lengkap, ngedennya itu benar-benar Habib bilang, udahlah tungguin dulu aja sampai azan maghrib gitu. Sampai bidan yang nolongin juga, Habib ikhlasin ya, Habib tonjok nih katanya gitu. Ini kasihan istrinya segala macam karena ketubannya juga udah pecah. Tapi udah digedenin, udah di semua itu tetap nggak maju-maju ya lahirannya. Jadi gitu. Jadi pas udah maghrib Habib cuma bisikin sekalian doain. Udah maghrib yuk boleh keluar gitu. Dan masya Allah anaknya nurut banget langsung keluar. Tapi terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ini Habib saya mesti ngelaporin dramanya nyusuin dan lain sebagainya. Beruntunglah kalian semua yang memiliki ibu di rumah. Ingat, kalau punya ibu di rumah beruntung. Kalian punya nabi di rumah. Sebagaimana Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan, celakalah kamu kalau kamu tidak berbakti terhadap ibumu, padahal ibumu ada di rumahmu. Padahal doamu dikabulkan sama Allah. Doanya dikabulkan. Kamu punya surga di rumah. Jadi kepada anak Sempat terhalang restu dari kedua orang tua, kini Cut Meriska tengah merasakan kebahagiaan dalam mengarungi biduk rumah tangga bersama sang suami Roger Danuarta. Memiliki karir yang sama dalam dunia hiburan, kedua pasangan ini sering dipersatukan dalam sebuah proyek bersama. Namun di tengah kesibukan mereka, tak melupakan akan kewajibannya sebagai orang tua. Tentu hal ini membuat Cut Meriska dan Roger membagi tugas dalam mengurus sang anak. Lantas bagaimana cara keduanya dalam membagi waktu antara pekerjaan dengan mengurus sang anak? Kita tadi habis kerja bareng, terus belum sempat pulang karena abis ini juga ada meeting, jadinya nggak bawa anak. Tadinya emang udah niat kayak mau bawa dua anak kita gitu. Jalan-jalan ya. Ya alhamdulillah ya ada beberapa kerjaan yang bareng, ada yang enggak. Kalau ya yang bareng ya kita bersyukur bisa berangkat bareng, ketemu terus. Tapi kalau enggak ya ketemunya pas malam doang atau paginya doang. Tapi kan kita juga bersyukur kan kalau salah satu yang lagi kerja bisa handle di rumah, lihat anak juga gitu kan. Tapi kalau kerjaan lebih milih yang bareng atau enggak sih? Bebas sih kita ya, bebas. Ya keuntungannya kalau nggak bareng bisa lihat kondisi anak di rumah. Kalau keuntungannya bareng double nggak gajinya ya kan? Kalau itu ya kayak sama-sama demen nonton sih ya. Nonton makan sih. Jadi Nonton, kalau misalkan makan, di rumah kita nonton, nggak nonton bioskop ya, nonton TV di rumah bareng malam pas anak-anak udah pada tidur. Kalau misalkan ini kadang-kadang kayak anak-anak udah tidur nih, kita keluar nih sebentar makan doang kayak sejam aja gitu. Kadang-kadang biasanya suami suka ngajakin gitu kayak jam 10 sebentar doang makan habis itu pulang. Sekarang mah udah sibuk banget, udah nggak mungkin lagi keluar malam Kan dari pertama aku ke tahun juga udah nggak keluar malam lagi kan. Jadinya ya udah cocok nih. Aku juga nggak demen di rumah, apalagi sekarang udah ada 2 anak, nggak sempet juga. Masih begadang tapi Masih begadang, keluar malam begadang. Udah ngurus anak gantian. Karena kan anak umurnya yang pertama ke kedua cuma beda 1 tahun 8 bulan. Jadi masih yang kayak rewel satu juga. Nambah umur, nambah rewel, nambah pintar gitu kan. Jadi masih riuh dengan yang itu aja. Jadi untungnya kalau anakku itu yang pertama ya, kalau yang kedua kan belum ngerti. Kalau yang pertama itu tuh siapa yang dia lihat itu. Yang kalau kecuali kalau ada dua-duanya, ada aku, ada Roger, pasti Linia lebih memilih ke Roger gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada Roger ya, dia ngelihat ada aku ya aku. Kalau nggak ada kita berdua, dia ngelihat ada keluarga Roger atau keluarga aku sama yang itu. Kalau anakku yang pertama nggak milih-milih, kalau anakku nomor 2 sih yang agak milih. Kenapa milih? Kenapa? Aku nggak ngerti ya, bau tangan apa bau badan, nggak ngerti sih. Dia tuh cuma nempel bangetan sama aku sih, kayak salpas. Berarti kalau kamu keluar gimana tuh? Dia nangis ya nyari? Pas dia lagi tidur baru pergi gitu. Pokoknya kalau aku lewat
dia ngeliat, dia nangis minta gendong. Udah ngerti itu dari umur 2 bulan, kaget sih. Bucinnya kita ya begini. Apa ya? Apa ya? Bucin kita makan kali ya. Kita kayak wah, kita tuh cocok banget sama makan. Kita tuh hobi banget kuliner. Jadi, oh ini ada restoran baru, oh ini ada tempat makan baru dekat rumah atau di mana tuh. Kita tuh kayak ya apa ya? Kita seneng Cocoknya tuh di situ. Jadi nemuin makan. pasangan ya. Iya, misalkan oh suami aku senang sushi, aku nggak suka. Aku kadang-kadang kayak dia pulang kerja capek, aku bikinin sushi, aku cari sushi, aku beli sushi yang kesukaannya dia. Begitu juga Roger, kan misalkan aku baru pulang nih udah ada makanan. Roger suka masakin tteokbokki buat aku, suka masakin sate padang buat aku, dia masak sendiri bro. Jadi kayak ya itu ya hal-hal kecil yang kesukaan pasangan lah ya, kita bisa menyenangkan pasangan sebisa mungkin. Hal-hal toxic relationship yang pasti kita harus aware dulu ya, aware sama diri kita sendiri, kekurangan kita seperti apa, diri kita itu seperti apa. Kita harus bisa menyayangi diri kita dulu, baru kita bisa menyayangi orang lain. Kalau kita udah bisa mengenal diri kita, ya itu artinya udah setengah jalan sih. Kita akan tahu lagi kalau misalkan kita ketemu orang yang toxic, gue nggak mau nih diginiin terus. Kita juga ada apa ya, ada value, ada pride untuk diri kitanya sendiri. Kayak gitu sih. tapi ya tipe aku sama Roger memang dari pertama nikah kayak beberapa bulan nanti dulu ngobrol aku ada kurang apa, ntar aku berubah tuh mendadak di rumah dari kayak jelek banget jadi kayak dandan pakai parfum, ini ada apa, mau kemana kamu? Ntar Roger juga gitu, aku ada salah ya, jadi kayak kita juga kayak ya kalau misalkan marah, namanya kita ya berumah tangga pasti ada lah ya nggak cocok apa segala macam, ribut gitu pasti ada, tapi nanti pasti kayak salah satu tuh kalau yang kayak aku nih, wah marah nih, ntar udah mendingan, udah nurun, maaf ya aku tadi marah-marah, sebenarnya nggak kayak gitu, seharusnya nggak sih. Begitu juga dengan Roger, sorry ya tadi aku nggak peka gitu. Banyak justru hal kecil yang sampai jadi lupa gitu gitu. segala macam ya ada aja sih, maksudnya berbeda pendapat, perdebatan, Ngurus anak, cara anak, karena Roger punya cara tersendiri ngurus anak, kalau aku sih lebih simpelnya gitu. Terus masalah sekolah anak, karena anak udah mulai sekolah kan, terus masalah les-lesnya, ngajinya, terus kalau kita pribadi masalah jangan lupa nih besok ini yang harus bawa ya, Roger lupa kan aku ingetin, aku siapin malah nggak dibawa gitu, hal-hal kecil-kecil gitu aja. tapi intinya semua perdebatan itu pada dasarnya kita tahu kalau pasangan kita tuh tahu yang terbaik. Iya, tapi lebih tepat pas pacaran kali ya, pas pacaran tuh ya mungkin ya yang pada tahu semua ya, aku kan nggak direstuin sama orang tua aku, sama keluarga, jadi ya mungkin up and down-nya di situ ya, up and down. Tapi kalau udah nikah, jadi kalau mau ada ribut besar yang ada di pikiran kayak sadar hehehe capek, dulu capek untuk dapat di posisi ini, terus mau di riwahin kayaknya mau waktu nggak sih? Oh iya sih. All of my broken bones. I wasn't sober and I was thinking out loud. Maraknya kasus KDRT belakangan ini membuat Elly Sugigi mengingat kembali masa kelamnya saat berumah tangga dengan suami pertamanya. Dengan nada yang cukup pilu, Elly Sugigi menceritakan pengalamannya saat mendapatkan perlakuan KDRT selama 12 tahun. Kendati demikian, setelah gagal berumah tangga sebanyak 4 kali, kini Elly Sugigi sudah berbahagia dengan pasangan barunya bernama Aher. Perbedaan umur sejauh 15 tahun tak membuat mantan koordinator penonton bayaran itu malu. Ia mengaku lebih senang menjalani hubungan dengan pria yang jauh lebih muda darinya. Lantas bagaimana cara Elly Sugigi menjalani rumah tangga bersama Aher dengan bayang-bayang KDRT sang mantan suami? Alhamdulillah selama 2 tahun saya tidak pernah KDRT sama Mami Elly kalau KDRT suka. Saya kalau dia makin marah, mulutnya aku makin sayang, makin cinta. Tapi kalau untuk KDRT kekerasan dia tidak pernah. Paling kalau KDRT hati itu pernah. Gimana itu, Mbak? Gimana itu? Menyakitkan, misalnya kata-kata menyakitkan yang buat saya tersinggung itu pernah ya, Pi. Tapi kalau misalkan untuk KDRT pak itu tidak pernah. Tapi
Dengan suami saya pertama 12 tahun saya merasakan KDRT. Selama 12 tahun saya KDRT, tapi diceritain kemarin sama aku ya kamu ya. Kamu baru cerita aku 12 tahun aku KDRT. Dari hamil aku udah kena KDRT diseret-seret, tapi karena aku belum punya duit, aku belum jadi Elis Gigi, masih Elis Suhari saat itu. Aku bertahan selama 12 tahun karena aku masih membutuhkan bapaknya dari anak-anak itu, dari bapaknya Ulfi. Saya sampai biru, ditonjok depan anak, saya bertahan karena demi anak. Dan saya belum bisa cari uang sendiri saat itu. Saya lebih parah, 12 tahun rumah tangga, selama 12 tahun masih pacaran saya jadi KDRT. Tapi saya mau lapor, pernah saya lagi jadi agensi penonton, digebukin depan Bulungan, ada seorang intel datang, tuh gimana mau diurus ya? Saya bilang, jangan, ini mau suami saya sih. 12 tahun pas saya menginjak TV, saya mau jadi agensi penonton, saya punya duit. Saat itu saya disamperin di stasiun TV. Saat itu di stasiun TV saya samperin, saya ditendang di depan karena cemburu. Dia lagi tuh cemburu, karena cemburu. Kita kaya enggak? Emang gue cantik juga enggak kan ya? Tapi saya dicemburu. Cantik juga enggak, saya dicemburuin. Nah dari situ saya nggak suka karena saya kerja benar. Saya itu orangnya setia tipenya, gitu kan. Tidak pernah selingkuh selama menjalankan sebagai seorang istri, gitu kan ya. Karena saya udah nahan selama 12 tahun, pas itu saya punya duit tuh. Dia menendang saya depan, itu acara Raffi Ahmad, saya ingat banget di Mampang. Dia begitu nonjok saya, narik saya tonjok dia matanya. Wah, aja mata dia sebelah kiri kena, saya tonjok, saya bawa anak saya Ulfi, tapi rebutan anak ke situ. Rebutan anak, berhasil dia bawa Ulfi, aku bawa Yoga, gitu kan, satu anaknya. Langsung di saat itu dia minta, kamu saya tinggalin. Ya udah, saya juga emang pengen cerai dari kamu, tapi saya lagi itu belum punya duit, segitu. Saya belum punya kekuatan apa-apa, segitu. Jadi pas saya punya kekuatan, karena anak saya dititipin ke orang tua saya cari uang sendiri. Dari 2007 saya cerai sampai sekarang saya cari uang. Alhamdulillah Allah adil kan, sampai saya sekarang masih tetap sehat, makin sehat saya jadi. Tapi untuk trauma enggak, karena saya masih butuh untuk menikah lagi, karena saya butuh untuk teman curhat, jadi teman curhat, teman apa, kebahagiaan lah. Dia aku tahu marah dulu. Itu kalau marah-marah malah tambah senang ya, nggak tahu aneh orangnya. Aneh. Kalau marah aku makin seneng sama dia, tapi dia tidak pernah mukul. Tidak pernah mukul. Paling narik udah ya saking gregetannya karena saya tuduh gitu. Saya suka nuduh dia kan. Kok begini ya? Paling dia pernah narik saya begini, begitu pernah. Tapi aduh sakit gitu, bilang ya udah nggak ada masalah gitu karena saya yang salah. Resepnya LDR aja, jadi kita nggak keluar. Maksudnya gimana Pak? Biar lengket ya Pak? Biar awet, dilem aja gitu. Oke. Tapi kalau LDR itu bukannya makin banyak kecurigaan ya Pak? Karena kan sama-sama jauh. Saya sama dia LDR, curiga. Kita ada handphone. Justru kita kalau deketan sering berantem. Jujur aja. Jadi masalah suami yang dulu, saya karena satu rumah berantem. Saya ke Bandung, kan 3 hari di Bandung, kita di Bandung, saya pulang lagi, kita kerja. Saya kerja, dia kerja cari uang, jadi kita susah gitu. Karena kalau bersatu pun kerjaan saya terus gimana cari uangnya, saya masih punya tanggungan. Nambah ini buat anak saya mau udah. Enggak. Hiburan dulu ya. Niat mau nggak sih Po nambah lagi gitu, program atau apa? Kalau masih dikasih sama Allah, masih mau. Tapi kalau emang nggak dikasih ya sudah gitu kan ya. Karena umur saya juga udah tua, kan saya nyadar saya udah tua ya. Udah tua, saya udah tua. Iya lagi. Gitu aja deh pokoknya, doain aja kita baik-baik aja.